Halo, perkenalkan nama saya adalah Yuda Yusef Pinambunan dari kelas 10 MIPA 1. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik. Terlebih dahulu kita akan menjelaskan ekosistem. Jadi ekosistem itu tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kedua komponen ini saling melengkapi atau saling melakukan interaksi satu sama lain untuk mencapai keseimbangan. Oke, saya akan menjelaskan komponen biotik. Komponen biotik itu ya, secara bahasa komponen biotik berarti itu hidup. Biotik itu hidup dan dapat diartikan sebagai komponen-komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup. Komponen abiotik itu adalah kebalikan dari komponen biotik, yang dimana itu diartikan sebagai komponen-komponen penyusun ekosistem yang berupa benda mati. Jadi manusia itu merupakan salah satu contoh komponen biotik. Selain manusia, juga ada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya yang juga tergolong dalam komponen ini. Jadi tingkatan yang pertama yaitu adalah organisme autotrof atau produsen. Organisme ini dapat menghasilkan makanan sendiri. Organisme ini juga membuat makanannya dengan menyerap senyawa dan zat-zat anorganik untuk kemudian diubah menjadi senyawa organik melalui proses fotosintesis. Ciri organisme yang tergolong dalam autotrof adalah adanya klorofil dalam tubuhnya seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Dalam interaksi komponen biotik dan abiotik, organisme autotrof merupakan awal dari terciptanya keseimbangan ekosistem. Tingkat yang kedua yaitu ada organisme heterotrof atau konsumen. Organisme ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, organisme ini menggunakan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme lain sebagai sumber energi dan makanannya. Contoh komponen biotik ini misalnya adalah manusia dan hewan yang berperan baik sebagai karnivora, herbivora, dan omnivora. Tingkatan yang ketiga yaitu ada pengurai atau dekomposer. Organisme ini merubah bahan-bahan organik dari organisme yang sudah mati menjadi senyawa anorganik melalui proses dekomposisi. Contoh komponen ini yaitu misalnya jamur, bakteri, ganggang, cacing, dan lain sebagainya. Jadi ketiga tingkatan komponen biotik mulai dari organisme autotrof, heterotrof, dan pengurai semuanya saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk suatu gejala alam biotik seperti pola rantai makanan, piramida makanan, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke dalam komponen abiotik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, komponen abiotik adalah komponen-komponen penyusun ekosistem yang berupa benda mati. Jadi di sini saya cuma menjelaskan contoh-contoh dari komponen abiotik. Contoh yang pertama yaitu ada udara. Jadi udara merupakan sekumpulan gas yang menyusun atmosfer bumi. Sekumpulan gas tersebut tersusun atas 21,9% oksigen, 78,1% nitrogen, 0,03% karbon dioksida, dan gas lain yang jumlahnya sedikit.
Udara memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan komponen biotik. Contohnya kandungan oksigen di udara yang menunjang respirasi manusia, atau kandungan karbon dioksida yang menunjang fotosintesis bagi organisme autotrof. Contoh yang kedua ada air. Jadi volume air di bumi ini jumlahnya mencapai 1,4 miliar kilometer kubik. Volume tersebut berasal dari 97% air laut, 0,75% air tawar, dan 2% gunung es. Volume air di bumi ini bersifat tetap karena adanya siklus hidrologi. Air merupakan contoh komponen abiotik ekosistem yang perannya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Dan air digunakan untuk berbagai keperluan makhluk hidup, mulai dari fotosintesis, menunjang metabolisme jaringan, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga yaitu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari baik dari intensitas maupun kualitasnya sangat mempengaruhi kehidupan suatu ekosistem. Misalnya telah memaksa organisme gurun untuk beradaptasi secara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Selain itu, cahaya matahari juga membantu organisme autotrof dalam melakukan fotosintesisnya. Contoh yang keempat yaitu tanah. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi, tanah tersusun atas 4 komponen utama. Yang pertama yaitu bahan mineral, yang kedua ada bahan organik, yang ketiga ada air, dan yang keempat ada udara. Tanah menjadi media tumbuh bagi organisme autotrof. Tanah juga digunakan organisme heterotrof sebagai tempat mencari makanan. Contoh yang terakhir atau yang kelima adalah suhu. Suhu merupakan komponen abiotik yang sering jadi pembatas keragaman hayati dari sebuah ekosistem. Perbedaan suhu antar suatu tempat dipengaruhi beberapa faktor. Faktor utamanya yaitu adalah radiasi sinar matahari, garis lintang, dan ketinggian tempat. Pada suhu udara yang sangat rendah, organisme tertentu melakukan adaptasi morfologi dengan menebalkan bulu tubuh serta adaptasi tingkah laku dengan melakukan hibernasi. Selain kelima contoh tersebut, masih banyak lagi komponen abiotik yang berpengaruh besar terhadap ekosistem. Beberapa diantaranya yaitu kelembapan, pH, kandungan garam mineral, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya dimaafkan, dan semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa.